Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Guntur Ramadan, NIM 0578909996, Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data. Di sini tugasnya adalah yang pertama melakukan praktikum transaksi, kemudian yang kedua adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk panduan pengerjaannya, saya di sini berpedoman kepada panduan praktikum yang sudah disediakan. Untuk yang pertama, database yang akan kita pakai adalah database rumah sakit yang sebelumnya kita buat di tugas 2. Untuk memulainya kita harus mengaktifkan dulu XAMPP control panel-nya. Kita start modul Apache dan juga MySQL. Kemudian kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Ya, ini adalah database yang akan kita gunakan, yaitu database rumah sakit. Ya, yang pertama, di sini kita akan langsung saja mempraktikkan transaksi commit ya. Untuk transaksi commit kita akan masuk ke sini routine, kemudian create new routine, kemudian kita beri nama transaksi 1. Parameternya kita drop, kita hapus, kemudian kita akan masukkan untuk prompt-nya. Bikin start transaction, insert into pasien. Jadi kita akan memasukkan data ke dalam tabel pasien. Nah, ini datanya. Kemudian kita klik go. Kemudian kita klik execute. Nah, di sini datanya sudah masuk, tapi akan kita cek apakah sudah masuk di tabel pasiennya. Nah, ini di tabel pasiennya tidak masuk karena kita belum berikan perintah commit-nya. Sekarang kita akan coba transaksi kedua, yaitu kita memakai perintah commit. Kita beri nama transaksi 2. Parameternya kita hapus. Kemudian kita akan masukkan untuk prompt-nya. Kita masukkan perintah yang tadi. Kemudian di sini kita beri commit. Kita akan coba klik go. Ini transaksi 2 kita execute. Nah, di sini datanya masuk dan kita akan cek di tabel pasiennya. Nah, ini dia. Dengan commit datanya masuk. Jadi perintah commit ini sendiri memastikan transaksi yang telah dilakukan itu telah terjadi perubahan datanya. Jika tanpa commit, maka transaksinya tidak akan tersimpan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke transaksi rollback. Routine, nama transaksinya kita beri transaksi 3. Parameternya kita hapus, kemudian untuk prompt-nya kita akan masukkan script-nya. Oke, di sini bikin start transaction, update pasien, set nama pasien. Oke, jadi di sini kita akan mengupdate atau mengubah data dari nama pasien nomor 3 ya.
Sekarang kita klik go, transaksi 3-nya kita execute. Nah, ini dia. Karena ada perintah rollback, jadi transaksinya itu akan membatalkan prosesnya tersebut. Kita cek juga di tabel pasien. Nah, ini tidak berubah ya. Oke, sekarang kita akan lanjut memasukkan transaksi keempat. Seperti biasa, parameternya kita hapus, kemudian kita masukkan scriptnya. Oke, scriptnya kita masukkan di sini. Begin start transaction, insert into pasien. Jadi kita akan menambah data baru ke dalam tabel pasien, tapi kita di sini ada perintah rollback di sini. Kita akan coba lihat apakah data ini bisa masuk. Ya, transaksi 4-nya kita execute. Oh, maaf, ada error. Nah, untuk ini pada perintah rollback tadi kita akan mencoba memasukkan data ini, nomor 4 Indah, yang ini, tapi karena ada perintah rollback jadi datanya tidak masuk, dan yang masuk hanya data update-nya saja. Update untuk data nomor 3 ini kita update, kita ganti namanya, kita ganti dengan ini Dadang contohnya, kemudian kita beri commit di sini. Ketika kita go, kemudian kita execute, ini data nomor 4 tidak tersimpan karena ada perintah rollback tadi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan buat transaksi yang kelima. Oke, kita akan lanjut transaksi yang kelima, yaitu checkpoint atau save point ya. Kita akan masukkan dulu scriptnya. Nah, ini untuk scriptnya seperti ini. Seharusnya dengan script yang seperti ini yang masuk hanya ini saja ya, karena perintah yang pada di sini itu memakai rollback. Seharusnya data ini tidak termasuk atau tidak masuk ke database, ke tabelnya, dan yang masuk hanya ini. Sekarang kita akan coba. Ada error sebentar. Oke, kita cek tabel pasien. Nah, ini di sini data nomor 5-nya tidak masuk karena ada perintah rollback tadi. Kita lanjut untuk praktik trigger. Sesuai panduan, kita akan membuat terlebih dahulu tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Tabel obat saya sudah siapkan untuk query-nya. Ya, seperti ini. Sekarang kita akan coba klik go. Ya, di sini ada tabel obatnya sudah masuk. Tabel obat sudah kita buat. Selanjutnya kita akan buat lagi tabel transaksi obat. Kita masukkan scriptnya. Kita cek dulu. Semua sudah sesuai. Kemudian kita klik go. Oke, tabel transaksi obat juga sudah kita buat di sini. Selanjutnya kita akan mengatur pengaturan pada tabel transaksi obat.
Kemudian kita klik struktur, buat pengaturan indeks. ID pasien sudah, kemudian satu lagi ID obat. Oke, sudah. Setelah itu kita akan membuat relasinya. Di sini kita akan munculkan dan tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Kita akan atur relasinya antara tabel transaksi obat dan juga pasien. Kemudian kita pilih origin key-nya di sini. Pilih cascade, oke. Sebentar, kita rapikan dulu. Kemudian kita pilih relasi antara tabel obat dengan tabel transaksi obat. Oke. Sudah, relasinya seperti ini, sudah selesai. Kemudian kita save terlebih dahulu. Setelah membuat relasi, selanjutnya kita akan coba masukkan sampel data obat ke tabel obat. Oke. Sekarang kita akan memasukkan data obatnya. Untuk scriptnya atau query-nya kita akan masukkan di sini. Ini kita akan nama obat. Sebentar, ini ada error. Oh, ini ada kesalahan. Kita akan edit dulu. Ini kita edit, nah ini seperti ini. Sudah, kita kembali lagi ke SQL tadi. Kita masukkan lagi. Query-nya udah kita masukkan, sekarang kita coba go. Sudah, kita cek ke tabel obatnya. Data obatnya sudah masuk. Selanjutnya kita akan buatkan triggernya ya. Kita akan masuk ke SQL. Untuk query-nya di sini kita akan masukkan sini. Kita coba klik dulu, Bu. Ada error. Ini udah. Sekarang akan kita coba perintah triggernya ya. Kita akan masuk ke tabel obat. Di sini kita lihat untuk data obat, amikasin stoknya ada 10, amoxicillin stoknya ada 15, kemudian betadine stoknya ada 5. Kita akan membuat transaksi untuk mengurangi stok salah satu data di sini. Di sini sudah tertulis amikasin ada 10, amoxicillin ada 15, kemudian betadine ada 5. Nah, di sini kita edit.
Untuk amoxicillin harusnya 20. Sebentar, sudah. Nah, ini sekarang kita akan mencoba perintah triggernya. Oke, jadi di sini kita akan memilih data yang kedua, kemudian jumlahnya ini, stoknya itu kita akan coba kurangi 5. Kita cek ke tabel obat. Nah, ini di sini ya. Tadi di sini stoknya itu 20, stok awalnya, kemudian kita beri perintah trigger, kemudian stoknya berubah jadi 15. Selanjutnya kita akan beralih ke praktikum replikasi. Untuk konfigurasinya gini, sekarang kita akan masuk di phpMyAdmin, kemudian kita pastikan modul Apache dan MySQL-nya sudah berjalan. Lalu di sini kita masuk ke menu replication, kemudian pada primary replication kita klik configure it. Nah, di sini ada kode yang harus kita copy dan akan kita setting nantinya. Kemudian kita masuk ke XMPP Control Panel, kemudian pada MySQL kita klik config, kemudian pilih my ini. Lalu selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di bagian sini di atas change here for bin listening kita pastikan kode yang tadi kita copy. Nah, ini dia kode yang tadi kita pastikan di sini, kemudian kita klik save. Oke, setelah kita klik save, kita stop dulu. Kita akan restart servisnya. Kita klik start, MySQL-nya kita klik start. Kemudian setelah running kita kembali ke sini, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini primary replication-nya sudah berhasil kita setting. Selanjutnya kita akan masuk ke menu user account. Kemudian add user account, kita pilih add user account. Username-nya kita beri nama bebas. Password-nya kemudian pada replication client dan replication slave-nya kita checklist. Lalu kita langsung klik go. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengekspor database rumah sakit ini untuk dipakai nanti di setting di komputer kedua. Kita ekspor dulu database-nya, database rumah sakitnya, kemudian kita klik ekspor. Nah, untuk datanya ini nanti kita bisa memakai flash disk untuk dikopikan ke Linux. Oke, selanjutnya kita akan setting, kita buka VirtualBox-nya, kemudian kita nyalakan Linux OS-nya. Oke, kita akan lanjutkan. Pertama-tama kita akan jalankan XMPP yang ada di Linux ini, di komputer 2 ini ya. Kita masuk ke terminal, kemudian
kita masukkan passwordnya. Oke, sudah terbuka, kita masuk ke manager server, kemudian kita start pada MySQL dan juga Apache. Oke, kita tunggu sampai servisnya running, kemudian kita akan masuk ke MySQL PHP MyAdmin-nya. Kita masuk localhost PHP MyAdmin. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat database baru ya. Kebetulan di sini saya sudah membuat. Ini database-nya adalah database rumah sakit. Kemudian untuk tabelnya kita akan import data yang sudah kita buat tadi ya. Di sini kita klik import. Kemudian browse. Nah, ini datanya yang akan kita gunakan. Kita pilih, kemudian kita klik import. Sebentar, di sini masih ada error. Two 2,000 years later. Baik, setelah saya coba-coba belum ketemu errornya di mana. Di sini terdapat perbedaan versi, tapi saya sebetulnya sudah menginstal versi yang sama. Kemudian saya cari cara-cara untuk mengatasinya, tapi sampai saat ini masih belum ketemu. Mungkin sekian dulu pengerjaan tugas 3 dari saya. Insya Allah jika sudah ditemukan solusinya, akan saya lanjutkan untuk transaksi replikasinya ini ya. Jadi untuk menjelaskan sedikit replikasi ini, adanya sinkronisasi antara komputer 1 dengan komputer 2. Jika terjadi perubahan data di komputer 1, misalkan penambahan atau pengurangan data pada tabel, maka di komputer 2 pun akan sama-sama berubah seperti itu ya. Jadi saling terkoneksi, saling terkait. Tapi untuk prakteknya sementara bermasalah. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada atau masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.